Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini sudah minggu kedua kita berkuliah sambil menjalankan ibadah puasa. Dan saya harapkan kemudian teman-teman masih bisa bertahan sampai di hari ke-30 nanti. Jadi tetap bisa menahan lapar dan dahaga ya. Dan kita juga tidak hanya bermalas-malasan saja selama ibadah puasa, tapi kita juga maksimalkan waktu yang tersedia untuk menuntut ilmu ya. Ya, jadi insya Allah ya, kalaupun kemudian dan saya yakin ini benar bahwa menuntut ilmu selama di bulan ibadah ini, bulan suci ini, insya Allah pahalanya akan bertambah-tambah ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita niatkan perkuliahan kita adalah sebagai ibadah dan ladang untuk mencari pahala di selama bulan suci Ramadan ini. Baik, minggu kemarin kita sudah berbicara terkait dengan bukti ya, yang salah satunya tentu saja teman-teman sudah mengetahui ada bukti berupa dokumen tertulis, kemudian ada saksi yang melihat secara langsung dan juga mendengar, kemudian ada saksi ahli yang kemudian memaparkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan ya. Jadi ini berbeda dengan hukum acara PTUN ya. Minggu kemarin di kelas mana saya lupa. Loh, berarti kalau seumpama kemudian langsung ke bukti tidak ada replik dan duplik ya Mas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Iya benar, memang dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak dikenal replik dan duplik ya. Ini berbeda dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, di mana dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, tahapan acaranya adalah dimulai dari gugatan, kemudian jawaban, replik, duplik, kemudian menghadirkan alat bukti dan saksi, kesimpulan, lalu diakhiri dengan putusan ya. Tapi berbeda dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Di hukum acara di Mahkamah Konstitusi tidak ada replik dan juga tidak ada duplik ya. Bahkan kemudian kesimpulan itu tidak diwajibkan ya. Sama sebenarnya di hukum acara PTUN juga kemudian tidak ada kewajiban untuk melampirkan kesimpulan. Di hukum acara Mahkamah Konstitusi bahkan kemudian kesimpulan itu menjadi penutup sebelum pembacaan putusan ya. Jadi contoh kemudian penutup sidang dan beberapa hari kemudian pembacaan putusan atau 1 minggu kemudian pembacaan putusan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan terakhir dalam bentuk kesimpulan ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke episode terakhir sebenarnya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tapi episode terakhir ini bukan kemudian episode terakhir perkuliahan kita ya. Insya Allah perkuliahan kita masih berjalan sampai minggu ke-14, tapi nantinya memang mulai minggu depan kita akan semi praktek terkait dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu seperti apa. Baik, putusan Mahkamah Konstitusi ya, kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya ini ya, atau keenam ya, pertemuan keenam. Ketika kita bicara mengenai putusan ya, sebenarnya putusan peradilan itu mempunyai kesamaan terutama terkait dengan putusan-putusan di tingkat akhir ya. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, di situ disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir. Dalam artian apa? Dalam artian adalah putusannya itu sudah selesai di MK. Tidak ada upaya hukum yang lain. Ya, berbeda dengan putusan di pengadilan negeri atau di pengadilan tinggi,
di mana kemudian apabila pihak yang merasa belum puas dengan putusan pengadilan, ia bisa mengajukan upaya hukum yang lain. Ketika di pengadilan negeri dan di pengadilan tata usaha negara, ketika kemudian tidak puas, bisa mengajukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi dan juga di pengadilan tinggi tata usaha negara. Kalau masih belum puas lagi dengan putusan pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi tata usaha negara, si orang ini bisa kemudian mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, ya, dan putusan Mahkamah Agung itu pun masih bisa dilakukan upaya review atau peninjauan kembali, ya. Pada dasarnya kemudian proses hukum di peradilan yang biasa itu memang memungkinkan bagi sejumlah pihak untuk melakukan upaya hukum yang lain. Tapi terkait di hukum acara Mahkamah Konstitusi di pasal 24C ayat 1, di situ sudah jelas disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memutus di tingkat pertama dan terakhir. Dalam artian apa? Ya berarti putusannya itu adalah pertama dan terakhir dan bersifat final and binding atau erga omnes, bagaimana yang saya sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan terdahulu. Nah, kalau kita melihat pada dasar hukum, ya, dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi bisa mengeluarkan dua macam putusan, ya. Ya, yang pertama kita ketahui adalah pada pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Di situ disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, ini sepertinya terkait dengan hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, saya pikir, ya. Jadi ketika kemudian ada sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi, maka kemudian berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ini tentang MK, di situ disebutkan bahwa MK dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada permohon atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika kemudian antara dua lembaga negara tersebut sedang ada perselisihan, MK bisa meminta untuk diberhentikan sementara kewenangan itu sampai kemudian ada putusan berkekuatan hukum tetap. Saya contohkan, ya, kalau seumpama ada sengketa antara DPR dan juga DPD, kemudian dan sengketa itu dan kewenangan itu kemudian dipersengketakan, maka MK bisa meminta untuk kewenangan itu dihentikan terlebih dahulu sampai ada putusan MK. Nah, penetapan yang kemudian dikeluarkan oleh MK tentu saja harus berbentuk putusan. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan putusan provisi atau putusan sela dalam model di sistem peradilan di Indonesia, ya. Jadi kita memang mengenal putusan sela dan juga putusan akhir. Bagaimana dengan di peradilan yang lainnya? Di peradilan tata usaha negara pun juga pada hakikatnya mengenal putusan sela, ya. Hanya saja kemudian sama seperti di MK, putusan sela tidak berbentuk putusan, ya, tapi juga berbentuk penetapan. Putusan sela itu hanya ada di putusan sela yang berbunyi putusan sela, ya, itu hanya ada di peradilan negeri kalau tidak salah. Nanti bisa teman-teman cek di hukum acara perdata dan hukum acara pidana, itu memang mengenal putusan sela. Tapi di hukum acara TUN dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, dia mengenal putusan sela, tapi namanya bukan putusan, tapi penetapan, ya. Karena yang disebut putusan dalam hukum acara MK dan hukum acara PT-UN itu ya putusan akhir. Putusan majelis hakim akhir itulah yang disebut dengan putusan.
Tapi ini hanya masalah istilah saja ya, karena walaupun kemudian bunyinya adalah penetapan, tapi secara material dia memenuhi syarat sebagai sebuah putusan majelis hakim. Oke, baik. Selain pasal 63 tadi, ada juga kemudian penggunaan penetapan ya yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu pada pasal 58 Undang-Undang MK. Di situ dibunyikan bahwa saya bacakan ya. Undang-undang yang diuji oleh MK tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oh, ini malah itu ya. Ini malah justru sebaliknya ya kalau menurut saya. Jadi justru kalau kita mengacu pada apa yang dicantumkan dalam pasal 58 Undang-Undang MK, ini justru sebaliknya bahwa MK itu tidak menghendaki adanya putusan sela. Ya, kenapa? Kalau kemudian belum ada putusan akhir, maka norma yang ada dalam undang-undang itu dianggap tetap berlaku. Ya. Saya contohkan seperti ini. Ada sengketa kewenangan lembaga negara yang kemudian melibatkan DPR dan juga DPD, saya contohkan. Sengketa itu berkaitan dengan pasal berapa ya? Pasal 30 Undang-Undang MD3. Ini saya contohkan saja ya. Sebelum kemudian ada putusan terkait dengan apakah itu merupakan kewenangan DPR ataukah kewenangan DPD, pasal 30 yang kemudian disengketakan oleh DPR ataupun DPD ini tetap akan hidup ya, karena mengacu pada pasal 58, undang-undang yang diuji oleh MK tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena itulah kemudian justru pasal 58 ini tidak menghendaki adanya putusan sela. Kenapa? Karena putusan sela ini, kalau kalian mengacu pada konsep di PT-UN ya, nanti teman-teman bisa membaca artikel jurnal saya terkait dengan putusan sela. Di situ disebutkan bahwa putusan sela ini mempunyai asas restitutio in integrum ya, yaitu ketika kemudian pengadilan mengeluarkan putusan sela terkait dengan suatu norma, maka norma itu batal untuk sementara waktu sampai kemudian ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks PT-UN, saya jelaskan ya. Saya contohkan seperti ini. Arendra berkonflik dengan Susti, saya contohkan. Jadi Arendra itu mempunyai sebuah lahan di daerah Sumber Gempol ya, sebesar 50 hektar. Saya contohkan saja ini. Kemudian lahan itu tidak mempunyai sertifikat ya. Arendra tiba-tiba menguasai lahan tersebut dan kemudian digunakan untuk aktivitas pertanian ya dan perkebunan. Kemudian datang Susti, dia mengklaim bahwa tanah ini adalah milik saya yang merupakan warisan dari kakek buyut saya ya. Akhirnya kemudian karena keduanya tidak mempunyai sertifikat tanah, keduanya tidak bisa mengklaim bahwa tanah itu adalah milik dari Arendra ataupun milik dari Susti. Nah, di sisi lain kemudian Arendra ini mempunyai kedekatan personal dengan Kepala BPN Tulungagung ya. Kemudian dia meminta pada Kepala BPN untuk menerbitkan sertifikat tanah atas miliknya. Nah, kemudian akhirnya sertifikat tanah itu jatuh ke Arendra. Nah, Susti kemudian mengajukan gugatan ke PT-UN untuk membatalkan seska atau sertifikat tanah yang dimiliki oleh Arendra. BPN kemudian tidak mau membatalkan. Lalu Susti mengajukan permohonan untuk dikeluarkan putusan sela
terkait dengan status tanah yang dimiliki oleh dia, yang merasa dia miliki. Nah, kemudian sebagai upaya untuk menghindari penggunaan tanah yang tidak sebagaimana mestinya, yang dilakukan oleh Arendra, maka si pengadilan ini, hakim ini mengeluarkan putusan sela untuk menunda sementara pemberlakuan SK atau sertifikat tanah tersebut. Jadi untuk sementara tanah yang dianggap dimiliki oleh Arendra ataupun Susti itu dianggap tanah yang masih tidak mempunyai sertifikat atau belum ada pemiliknya. Jadi ketika ada putusan sela, maka dianggap tidak ada hukum yang berlaku, ya, atau berlaku asas restitutio in integrum. Nah, karena itulah kemudian pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini justru memberikan tanda bahwa MK tidak mengenal putusan sela. Walaupun kemudian ada pasal 63 ya, ini yang sedikit kontradiktif ya, tapi inilah yang kemudian fungsi dari perkuliahan untuk mendiskusikan segala hal yang dianggap agak rancu dalam peraturan perundang-undangan. Baik, kalau kita mengacu pada jenis-jenis putusan ya, ada 3 ya, ada putusan yang bersifat deklaratif, kemudian ada putusan yang bersifat konstitutif, lalu ada putusan yang bersifat kondemnatoir ya. Nah, kalau putusan kondemnatoir ini adalah putusan yang memerintahkan ya. Jadi contohkan kemudian memerintahkan pada tergugat untuk membatalkan SK. Nah, itu disebut putusan kondemnatoir. Nah, kalau kita mengacu pada saya jelaskan saja ya. Jadi kalau kita mengacu putusan deklaratoir ya, deklaratoir itu putusan yang sifatnya deklaratif saja. Dia hanya mendeklarasikan terkait dengan apa yang telah diputuskan. Saya contohkan seperti ini. Menyatakan bahwa tetap berlaku surat keputusan. Ya. Ini dalam hukum acara PT-UN ya. Menyatakan tetap berlaku surat keputusan Menteri Pertanian nomor sekian tahun sekian tentang apa. Itu disebut dengan putusan deklaratif. Karena dia hanya mendeklarasikan saja terkait dengan masih berlakunya atau tetap berlakunya suatu surat keputusan. Nah, putusan konstitutif itu adalah putusan yang kemudian dia membentuk ya. Dia membentuk suatu keadaan baru atau meniadakan suatu keadaan yang baru. Saya contohkan adalah terkait dengan masalah sengketa hasil pemilu ya. Teman-teman mungkin masih ingat ya. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa ya, atau mungkin teman-teman masih belum tahu ya, saya ceritakan sejarah saja ya. Dahulu kala ya, sebelum kemudian masalah pemilu ini diserahkan ke MK, masalah pilkada diserahkan ke MK, pada awalnya persoalan pemilihan kepala daerah itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Nah, pada waktu itu sengketa di daerah Serang kalau tidak salah, Serang di daerah Provinsi Banten, itu ada sengketa kepala daerah di mana si calon A ini dia mendapatkan suara tertinggi, calon B itu mendapatkan suara tertinggi nomor urut 2. Ketika kemudian si calon B ini mengajukan sengketa ke Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa si calon A ini kalah dan si calon B ini menjadi kepala daerah. Nah, pada waktulah kemudian muncul gojekan-gojekan ya. Ini calon kepala daerah hasil putusan Mahkamah Agung ya. Calon kepala daerah yang dipilih Mahkamah Agung. Nah, karena itu kemudian banyak cerita-cerita yang kurang enak ketika sengketa pilkada diserahkan ke Mahkamah Agung. Maka kemudian sejak tahun 2000 berapa saya mohon maaf lupa, persoalan pilkada menjadi kewenangan atau menjadi bagian dari rezim pemilu yang secara otomatis masuk ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi
Itu salah satu contoh putusan yang bersifat konstitutif ya. Jadi bagaimana kemudian dia membatalkan hasil pemilihan kepala daerah, kemudian dia mengangkat sendiri calon kepala daerah baru. Itu disebut dengan putusan konstitutif. Yang ketiga adalah putusan kondemnatoir. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang memerintahkan. Saya contohkan adalah memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan surat keputusan baru yang mengatur terkait dengan masalah kepengurusan Partai Demokrat versi Muldoko. Nah, itu contoh saja. Jadi teman-teman perhatikan ya, ada putusan yang bersifat deklaratoir, ada konstitutif, kemudian ada yang kondemnatoir ya. Dan itu semuanya bisa saja diterapkan di Mahkamah Konstitusi tergantung apa kasusnya. Jadi teman-teman harus memperhatikan. Jadi pada hakikatnya sebenarnya putusan di Mahkamah Konstitusi itu mengadopsi putusan-putusan di peradilan yang lainnya. Karena putusan deklaratif, konstitutif, dan juga kondemnatoir itu sudah diterapkan di sejumlah peradilan, baik itu di peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Baik, selanjutnya ketika mengambil putusan ya, sebelum mengambil putusan, hukum acara Mahkamah Konstitusi mewajibkan ada rapat permusyawaratan hakim ya, atau disebut dengan RPH ya. Ya, RPH ini harus disepakati dengan jumlah minimal quorum adalah 7 orang hakim. Jadi kalau seumpama kemudian hanya ada 5, itu masih belum bisa untuk mengambil putusan dalam RPH. Jadi 9 hakim ini minimal harus ada 7 orang hakim yang hadir dalam pengambilan keputusan atau rapat permusyawaratan hakim. Nah, kemudian bagaimana dengan apabila ternyata pengambilan putusan dalam RPH ini tidak atau jumlahnya imbang ya. Jadi kalau seumpama kemudian yang datang 8 itu suara ketua itu dinilai 1,5 ya. Jadi gini, kalau seumpama kemudian yang datang 7, tentu saja kalau pengambilan putusan mudah ya, pasti ada 4 yang setuju atau 3 menolak, atau sebaliknya 4 menolak 3 setuju karena jumlahnya ganjil. Tapi bagaimana kalau yang datang 8 orang jumlahnya genap, maka kemudian suara hakim ketua itu dianggap 1,5 ya. Jadi siapapun yang kemudian didukung oleh hakim ketua, maka itulah yang akan menjadi putusan akhir dari rapat permusyawaratan hakim. Baik, kemudian susunan dan isi putusan ya. Sama sebenarnya seperti dengan putusan peradilan yang lainnya. Kalau mengacu pada pasal 48 Undang-Undang MK dan diperjelas dalam pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005, di situ disebutkan bahwa putusan MK harus memuat antara lain minimal ya. Yang pertama adalah kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, identitas pihak. Ketiga, ringkasan permohonan. Keempat, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. 5, amar putusan. 6, hari dan tanggal putusan. Nama dan tanda tangan hakim, konstitusi, serta panitera. 7, pendapat berbeda dari hakim atau dissenting opinion. Kemudian 8, hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim, konstitusi, serta panitera. Ya, jadi itu adalah format dasar terkait dengan bagaimana menyusun putusan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ya, sama sebenarnya, hanya saja kemudian ada sedikit berbeda ya dengan putusan peradilan yang lainnya. Karena di sini kemudian ada kewajiban untuk mencantumkan pendapat berbeda dari hakim atau dissenting opinion. Dan itu saya pikir jarang ditemui di putusan di hukum acara yang lainnya ya. Baik, kemudian pelaksanaan dan akibat hukum putusan ya. Ya, jadi
memang tidak ada. Jadi hukum acara MK sama seperti hukum acara yang lainnya, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ya. Daya eksekutorialnya tetap ada pada pembentuk atau pelaksana undang-undang. Saya contohkan ketika kemudian ada putusan MK, maka secara otomatis sebenarnya ada kewajiban moral bagi pejabat publik atau moral obligation bagi pejabat untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja memang kemudian ya sekali lagi itu adalah moral obligation. Dalam artian kalau seumpama kemudian itu tidak dijalankan, tidak ada istilahnya didatangi oleh polisi kemudian dimasukkan penjara, tidak. Jadi ada kewajiban moral bagi pejabat publik untuk tunduk dan taat pada putusan hakim. Baik, selanjutnya adalah ini saya sampaikan ya, ada 3 kekuatan dari putusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah kekuatan mengikat, yang kedua adalah kekuatan pembuktian, ya. Yang ketiga adalah kekuatan eksekutorial ya. Ya sebenarnya ini sama, nanti bisa dibaca sendiri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Baik, yang selanjutnya adalah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi ya. Di pasal 58 ya, tadi sudah saya bacakan bahwa undang-undang yang diuji oleh MK itu tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam artian apa? Dalam artian memang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah dibatalkannya norma dalam undang-undang atau tetap dianggap berlaku norma tersebut dalam undang-undang ya. Jadi sederhana sebenarnya kalau kita mengacu pada hukum acara MK ya, bagaimana kemudian terkait dengan hukum acara yang lainnya ya. Kalau seumpama hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara ya, ketika kemudian MK mengeluarkan putusan, dampaknya atau impact-nya adalah menjadi clear bahwa itu merupakan kewenangan lembaga negara yang mana. Terkait dengan pembubaran partai politik, dampaknya tentu saja partai politik tersebut secara otomatis dibubarkan dan dicabut status badan hukumnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu bagaimana dengan sengketa hasil pemilu? Sengketa hasil pemilu sama ya. Jadi ketika kemudian MK menyatakan bahwa ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka MK membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan pada penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang atau PSU ya. Jadi dampak atau akibat dari putusan MK itu bisa dibaca dan bisa dipahami tergantung pada kewenangan masing-masing dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya terkait dengan kewajiban terakhir ya, akibat dari putusan impeachment ya. Jadi setelah kemudian ini tahapan impeachment ya, ketika DPR mengeluarkan hak menyatakan pendapat bahwa presiden melanggar salah satu pelanggaran yang ada dalam konstitusi, yaitu bribery, penyuapan, kemudian corruption, lalu pengkhianatan terhadap negara, lalu perbuatan tercela, maka DPR mengajukan impeachment kepada Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi akan menilai berdasarkan pada aspek konstitusionalnya. Nah, tapi akibatnya nanti itu belum selesai. Kenapa? Karena MK kemudian menyerahkan kembali pada MPR, dan MPR mengeluarkan putusan yang intinya adalah apakah tetap melanjutkan impeachment ataukah kemudian membatalkan impeachment. Jadi dampaknya masih belum selesai, berbeda dengan dampak yang dihasilkan dalam kewenangan-kewenangan yang lain, baik itu kewenangan terkait dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kewenangan terkait dengan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi, kewenangan terkait dengan memutus bubaran partai politik, ataupun kewenangan terkait dengan perselisihan sengketa hasil pemilu.
Baik, sampai di sini terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nanti kita akan lanjutkan sesinya di sesi-sesi selanjutnya. Saya harapkan teman-teman tetap fokus, walaupun ini bulan Ramadan, tidak ada alasan untuk malas dan tidak ada alasan untuk tidak semangat ya. Karena perkuliahan kita pada hakikatnya atau pada intinya dilaksanakan sebagai bagian dari ibadah di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.